Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Segan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalem, salam sehat, semangat selalu, tekun berbuat baik, dan jangan lupa untuk tetap berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 30 Juni tahun 2023, hari biasa pekan ke-12. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat martabat orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Semoga teladan hidupnya menggerakkan kami untuk melakukan hal yang sama, sehingga karya penyelamatanmu sungguh menjadi nyata dalam diri kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan adaku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dalam kisah tentang penyembuhan orang kusta oleh Tuhan Yesus, ketika orang kusta bertemu dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus turun dari bukit, lalu berseru kepadanya, dan karena percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkannya, maka Tuhan Yesus pun mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta dan menyembuhkannya. Cerita ini lalu menjadi cerita yang adalah pesan utama dari karya Allah di tengah-tengah umat manusia, bahwa Allah berkenan untuk mengasihi, menyelamatkan, menuntun umat manusia kepada kehidupan, kepada keselamatan, dijauhkan dari segala macam penderitaan, segala macam penyakit. Meski demikian, kita yang hidup di dalam penderitaan, kerapuan, dan juga penyakit, hendaknya sebagaimana orang yang sakit kusta percaya kepada Tuhan, mau menerima jamahan kasih-Nya, uluran tangannya agar disembuhkan. Ini terjadi sambut menyambut antara kebaikan Allah dan penerimaan manusia, seruan manusia dan tanggapan Allah. Dengan demikian kita memperoleh keselamatan itu ketika terjadi perjumpaan antara Allah dan manusia. Allah yang menolong, Allah yang berinisiatif, Allah yang pertama-tama mengasihi kita, diterima, ditanggapi oleh manusia. Dan dengan demikian manusia juga percaya kepadanya, berseru kepadanya, hingga akhirnya Tuhan menyelamatkan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh selalu hidup di dalam kasih Allah, menerima berkat-Nya, dan akhirnya ketika kita memperoleh berkat itu, kita pun siap sedia selalu memuji dan memuliakan namanya dengan terus bertekun di dalam kasih Allah bagi siapapun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk membuka hati akan kasih Allah yang dicurahkan kepada kita, manusia yang lemah dan berdosa menderita ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.